KPK temukan banyak penyelewengan APBD saat Anies Baswedan menjadi gubernur. Sistem ada, budget itu kontrol di semua. Kalau sistem saya dulu, langsung saya lock. Nggak bisa menyertakan modal ke BUMD untuk membuat acara bayar fee Formula E. Nggak bakalan itu, pasti saya lock. Atau Anda mau beli iPhone sampai sekian miliar, nggak bisa, pasti saya lock. Atau mau ada pemahaman atau ada perjalanan dinas ke luar negeri, anggota dewan ke Amerika, ke Inggris, pasti saya lock itu, karena ada sistem. Tapi kalau tukang ngelocknya buka, ya bobol. Makanya kita butuh program ini, mengirim lebih banyak lagi orang duduk di DPRD atau DPR RI untuk menjaga anggaran, menjaga sistemnya. Kapolres kemarin saya minta untuk Pak Kapolres turun meneliti penyebabnya, ya kira-kira itu sedang ada pekerjaan masih, ya biar diteliti oleh Polres. Anggaran sebelumnya di Jakarta ini digunakan macam-macam, sehingga banyak sekali ya barang-barang dan jasa yang tidak dibutuhkan oleh Jakarta dan bukan menjadi skala prioritas dianggarkan dan dieksekusi. Banyak sekali ya anggaran-anggaran barang dan jasa yang harusnya tidak masuk dalam APBD tiba-tiba muncul yang nilainya sampai triliunan rupiah. Saya juga meninjau misalnya begitu, setiap sekolah itu membeli peralatan olahraga lengkap ya di dalam ruangan. Saya melihat di sana itu kayak fitness ya, semuanya lengkap. Setelah itu kita diskusi lagi, inilah hebatnya DKI. Banyak orang-orang, oknum-oknum yang sengaja memasukkan anggaran-anggaran ini dan disetujui dan langsung diberikan. Ini menjadi temuan. Makanya saya sampaikan bahwa temuan kemarin teman-teman itu ya, itu yang salah adalah yang menginput. Tidak boleh ada dami-dami itu sebetulnya. Dia harus bertanggung jawab. Siapa yang memasukkan anggaran itu akan bisa dilacak. Ya, kenapa? Karena SKPD itu diberikan password. Ya, hanya dia yang buka. Jadi tidak boleh sembarangan. Dengan cara seperti ini maka bisa dilacak kalau sampai ada penyimpangan anggaran. Disitulah ketahuan bahwa anggaran yang diinput oleh DPRD, yang diajukan oleh DPRD banyak sekali waktu itu terkenal dengan istilah anggaran siluman. Di total jumlahnya lebih dari 12 triliun. Kemudian saya masih ingat betul Bang Kani, mohon maaf agak kasar ini, anggaran itu dikasih stabil sama Pak Ahok begitu ya, bunderin begitu ya, ditulisin di situ, emang duit nenek moyang lu. Waktu itu begitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebetulnya e-budgeting itu kan apa yang mau dicapai tiap tahun itu kemudian diterjemahkan di dalam budget. Memang detail, memang sampai yang namanya beli alat tulis, tapi kemudian kan nggak seperti itu kan, masa beli lem iPhone sampai sebesar itu, pasti tidak, itu pasti ada kesalahan. Tapi itu untuk mencapai sesuatu apa, itu sebetulnya jelas. Jadi hubungan antara e-planning dan e-budgeting itu harus jelas. Apa yang mau dicapai dalam perencanaan itu, kemudian diterjemahkan sehari-hari dalam unit yang memang lebih kecil, yaitu sampai beli barang itu apa, yang dibeli apa. Tapi tujuan barang ini untuk beli itu apa sebetulnya, untuk mencapai apa itu harus kelihatan gitu kan. Lo beli lem iPhone aja kok sebesar ini, itu pasti mungkin ada kesalahan yang mereka tidak melihat perencanaan. E-budgeting yang seperti itu memberikan akses pada masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh baik kementerian maupun daerah. Jadi kalau Anda tahu misalkan Kementerian A ya, itu yang mau dicapai apa dari kementerian itu, kemudian sampai detail seperti itu Anda kan kemudian tahu, loh ini kok beli barang seperti ini kok beli barang. Itu nanti kalau terbuka di rakyat bisa menilai ya. Ini kan yang baik itu kemudian yang karena terbuka di rakyat kemudian rakyat bisa menilai kan. Itu yang poin yang perlu Anda pegang. Jadi itu harus terjadi juga di semua departemen, di semua daerah ya. Jadi sedetail itu, tapi kemudian detailnya harus rasional, harus untuk mencapai sesuatu yang memang bermanfaat dan meaningful bagi kita semua. Penyelewengan dana daerah memang seringkali mudah untuk disalahgunakan karena memang sistemnya yang sangat rumit namun sederhana. Jadi sebetulnya sistem udah ada, itu yang saya bikin. Nanti di sesi kita berikutnya ini, sesi kedua saya akan bicara tentang e-budgeting. Sistem ada, e-budgeting itu kontrol di semua. Uang yang masuk, semua bisa dikontrol. Ini zaman teknologi kok. Ini zaman teknologi sangat gampang sekarang. Dan hampir semua orang punya HP juga. Yang masalahnya, orang yang punya wewenang membuka kunci mengisi data ini yang kurang kita.
Nah itu makanya seperti DKI lah, selesai keluar budgeting ya hilang, beli barang ya balik lagi zaman kayak dulu, kelihatannya saya nggak tahu. Tapi dapat WTP lagi dari BPK, ya sudah, berarti tanpa sistem yang ini bisa lebih bagus, saya nggak bisa komentar juga. Ini sudah direncanakan dari proses perencanaan anggarannya. Itu yang menyebabkan ASN itu bisa mengotak-ngatik komponen-komponen anggaran dan menyisipkannya untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Kalau isu elektabilitas ya pasti Anies akan naik terus, nggak mungkin nggak tuh. Tinggal kita hitung berapa kali Anies akan dikeluarin sprindiknya tuh. Ya pasti dikeluarin sprindiknya. Jadi jangan berpikir bahwa Anies akan melenggang, enggak. Kan nggak mungkin kekuasaan loloskan Anies begitu aja kan. Pasti setiap minggu nanti dipanggil. Soal inilah, soal itulah, BPK baru kasih laporan, ini akuntansi 0,0% salah segala macam. Jadi itu intinya tuh. Anies mesti disponsori oleh rakyat, itu aja. Nggak perlu disponsori oleh siapa-siapa. Karena hanya itu dasar kita untuk mengatakan Anies punya legitimasi untuk jadi presiden. Bagaimana tidak, sistem budgeting yang dulunya digunakan untuk menjaga uang rakyat, kini dipakai untuk mencaplok uang rakyat. Sangat miris. Nah, bagi saya ini kita kurang orang untuk masuk ke dalam. Kalau sistem saya dulu, langsung saya lock. Nggak bisa penyertaan modal ke BUMD untuk membuat acara bayar fee Formula E. Nggak bakalan itu. Pasti saya lock. Atau Anda mau beli iPhone sampai sekian miliar, nggak bisa, pasti saya lock. Atau mau ada pemahaman, atau ada perjalanan dinas ke luar negeri, anggota dewan ke Amerika, ke Inggris, pasti saya lock itu, karena ada sistem. Tapi kalau tukang ngelocknya buka, ya bobol. Makanya kita butuh program ini, mengirim lebih banyak lagi orang duduk di DPRD atau DPR RI untuk menjaga anggaran, menjaga sistem yang ada. Terima kasih. Kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Saya juga yang meloloskan. Betul ya, Mas? Daripada muslim tapi korupsi, mending dan lebih gampang nyembuhin penyakit korupsi daripada penyakit musyrik. Hanya ketika pemimpin orang Islam yang beradab dengan semua kelemahannya yang bisa membawa kamu ke surga. Anggaran sebelumnya di Jakarta ini digunakan macam-macam, sehingga banyak sekali ya barang-barang dan jasa yang tidak dibutuhkan oleh Jakarta dan bukan menjadi skala prioritas dianggarkan dan dieksekusi. Banyak sekali ya anggaran-anggaran barang dan jasa yang harusnya tidak masuk dalam APBD tiba-tiba muncul dieksekusi. Muncullah di situ kasus UPS yang nilainya sampai triliunan rupiah. Saya sempat tinjau kok bisa masuk UPS, apakah fungsinya memang digunakan oleh sekolah? Tidak. Saya juga meninjau, misalnya begitu, setiap sekolah itu membeli peralatan olahraga lengkap ya di dalam ruangan. Saya melihat di sana itu kayak fitness, ya semuanya lengkap. Setelah itu kita diskusi lagi. Inilah hebatnya DKI. Banyak orang-orang, oknum-oknum yang sengaja memasukkan anggaran-anggaran ini dan disetujui dan langsung dibelikan. Ini menjadi temuan. Nah, oleh sebab itulah, maka tahun 2015 tadi disampaikan kita memaksa untuk menggunakan sistem e-budgeting yang kita buka secara transparan. Dengan pendekatan, dengan strategi waktu itu, kita harus menyusun anggaran berdasarkan kinerja. Saya kira modal utama yang dimiliki oleh Pak Heru bukan hanya sekedar soal kedekatan, tetapi profesionalitas beliau dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Pak Heru sebagai pejabat DKI Jakarta saat itu diberikan beberapa posisi. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Indonesia tanah